Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Kemarin sudah belajar di File Explorer. Kita lanjut ke video selanjutnya. Yang pertama kita fokus ke Microsoft Word. Yang pertama, cara membukanya bisa melalui aplikasinya langsung. Diklik 2 kali. Nanti pilih blank dokumen. Nah, otomatis langsung kebuka di Microsoft Word-nya. Atau misalkan nggak ada di bagian depan, kalian bisa di pencarian ke sini, ini pojok kiri bagian bawah, klik saja, nanti ketik Word. Nah, tinggal diklik open, nanti akan kebuka. Pilih blank dokumen, klik 2 kali, terus ini diperbesar. Nah, di Microsoft Word yang paling penting, pengaturan utama yang wajib diatur sebelum kita melakukan pengerjaan di Microsoft Word untuk menggarap laporan ataupun apapun itu, hal utama yang wajib harus diubah pengaturannya adalah di menu layout. Nanti kalau di layout sudah, nanti di menu home. Nah, ini adalah pengaturan utama yang biasanya akan sangat sering digunakan ya, layout sama home. Nah, yang pertama paling wajib itu kita ke menu layout. Di sini kalian fokus ke bagian page setup. Nah, di sini yang paling pertama diperhatikan adalah bagian size. Size ini adalah ukuran kertas. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk kertasnya, mulai dari A4, letter, legal, dan sebagainya. Namun yang paling sering digunakan itu adalah ukuran yang ini, A4 dan juga letter. Tetapi kalau letter itu untuk panjangnya ini harus diubah. Nah, kalau yang A4 tidak ada perubahan, ini tinggal diklik saja. Ini kertasnya otomatis akan menyesuaikan dengan ukuran kertas A4. Ini yang paling sering digunakan misalkan untuk membuat surat dan lain-lain. Terus yang kedua biasanya yang sering digunakan itu letter. Letter ini sama dengan F4, tetapi untuk ukurannya diganti. Untuk panjangnya bukan ini 27 nya itu diganti 33 ya. Caranya seperti ini, tadi klik ke letter, ini aktif di letter, nanti diganti untuk panjangnya di bagian sini bawah, more paper size, diklik. Nah, di bagian height-nya ini diganti 33 ya. Ini ukuran F4. Ini yang paling sering digunakan juga selain A4. Biasanya untuk laporan karena kertasnya itu lebih panjang. Untuk weight-nya sama 21,59, untuk height-nya ini panjangnya, ini lebar, yang atas lebar, yang bawah panjang. Tinggal diklik OK. Nah, tapi yang kita contohkan sekarang untuk A4 saja. Terus setelah size, yang kedua adalah margin. Margin itu adalah jarak tepi kertas baik di atas, samping kiri, samping kanan dengan tulisan yang ada di dalam. Ini saya contohkan. Nah, ini sudah saya siapkan untuk contoh filenya. Sebentar, saya copy dulu. Nah, ini contohnya ya.
sebentar. Nah, tadi yang harus diubah pertama di menu layout, yang pertama size-nya untuk ukuran kertas A4 atau F4, terus yang kedua margin. Margin di sini ada 4. Di sini sudah ada template-nya. Ada ukuran less, normal, dan lain-lain. Kalau normal ini ukurannya 2,54 cm untuk semua margin ya. Namun kalau ada pengaturan lain, kalian bisa diatur di custom margin. Di sini diklik. Nah, di sini ada top. Top itu bagian atas. Jadi jarak tulisan dari kertas bagian atas ini ke tulisan ini jaraknya adalah 2,54 cm. Ini kalau top. Kalau left ini bagian kiri. Jadi bagian kiri kertas, dari tepi kertas bagian kiri ke tulisan sini, dari tepi ke huruf B-nya. Dari sini ke sini ini left. Kalau tadi yang top itu dari atas ke bawah, dari atas sampai misalkan ini bab 1 ya, ini 2. Kalau bottom itu yang bawah, yang sini. Jadi nanti kalau tulisannya paling bawah ini dari tulisan misalkan nomor 4 Desember sampai titik. Nah, berarti jarak dari kertas paling bawah ke tulisan ini adalah 2,54. Itu kalau bottom. Kalau right itu bagian kanan. Kanan berarti sebelah sini. Dari tepi kertas sini sampai ini. Tulisan bagian kanan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi harus diatur ukuran kertasnya, yang kedua margin, dan yang ketiga itu ada orientasi. Di sini ada 2 jenis, yaitu potret dan juga landscape. Kalau potret itu yang berdiri, jadi kertasnya memanjang ke atas nih. Tapi kalau yang landscape itu memanjang ke samping kiri dan samping kanan. Jadi bentuknya seperti ini, memanjang ke samping. Kalau yang potret itu memanjang ke atas dan ke bawah. Kalau yang landscape dari samping kiri ke samping kanan. Ini pengaturan pertama yang harus diatur, karena kalau tidak diatur dari awal, nanti misalkan ini tidak diatur tadi sebelumnya, misalnya nggak diatur ini semua, ternyata setelah mau dicetak mau ganti ukuran kertas, misalkan kertasnya mau ganti yang A3, nah pasti ini akan berubah lagi, nanti dokumennya ke bawah harus diedit lagi. Atau misalkan ternyata harus ganti jadi B4 atau jadi B3, nah itu kan beda-beda semua ukurannya, jadi harus diedit lagi dari awal. Jadi yang paling utama yang wajib diubah adalah di kertas, margin, dan orientasi. Terus selain di layout itu ada home. Di sini juga sangat penting. Di sini yang pertama yang harus diperhatikan adalah font ya. Untuk font yang paling umum digunakan adalah Times New Roman. Untuk ukurannya, untuk tulisan biasa seperti ini adalah 12 ya. Contoh ini saya rubah semuanya, klik 2 kali, tarik. Nah, tinggal diubah. Di sini ada pilihan sangat banyak untuk jenis fontnya, ada puluhan atau mungkin ratusan ini. Tinggal diganti. Kalau misalkan tadi belum sesuai, ternyata fontnya Calibri, nah ini harus diubah ke
Tim News Roman. Ini yang sering digunakan untuk dokumen-dokumen resmi. Untuk ukurannya adalah 12. Di sini tinggal diklik, dipilih 12. Ini untuk tulisan umumnya. Biasanya kalau judulnya berbeda ya, biasanya 14 atau 16 biasanya sering. Tergantung format pengaturannya mau di seberapa. Tuh, bisa untuk mengubah. Yang pertama mengubah jenis font, yang ini mengubah ukuran font atau font size-nya. Terus ada lagi ini huruf B besar. Ini adalah bold, gunanya untuk mempertebal tulisan. Ini contohnya, ini kan bab 1 pendahuluan, ini kan tebal nih, berbeda dengan yang latar belakang. Nah, cara mengubahnya nanti diklik yang bagian, atau bisa di sini nih. Biasanya kalau di blok, klik tarik, di sini juga muncul. Ini sama ya, sama dengan yang ini. Kalau diklik akan menjadi tebal, klik lagi nanti menjadi tulisan biasa. Terus yang sebelahnya ada italik, ini untuk memiringkan tulisan. Nih, caranya ini harus di bold dulu, contohnya di blok, nanti diklik italik nih, akan tulisannya pasti akan miring. Kalau mau diluruskan lagi tinggal diklik lagi. Kalau yang ini tadi buat menebalkan tulisan, yang ini untuk italik untuk memiringkan, dan yang sebelahnya lagi ini ada underline, ini untuk memberi garis bawah di tulisan. Nih, contoh diklik. Di sini juga banyak pilihan mau garisnya yang seperti apa. Ini ada yang garis 1, garis 2, garis tebal, titik-titik. Ada banyak tipe. Tapi yang sering digunakan yang ini. Terus yang biasanya sering juga ini di bagian sini, ini untuk mewarnai belakang tulisannya. Misalkan mau diubah jadi warna apa ya, mau kuning, mau hijau, mau ungu, biru, merah, dan lain-lain. Ini bisa dipilih di bagian sini. Terus yang bagian sini lagi ada font color, ini untuk merubah warna tulisan. Kalau ini kan tadi sebelumnya hitam, kalau yang ini diklik misalkan nih, pasti fontnya warnanya akan berubah. Misal mau dirubah, mau biru, mau kuning, mau oranye, mau hijau, dan lain-lain. Ini rubahnya di situ. Ini untuk garis bawah, miring, dan tebal. Ini untuk warna backgroundnya, dan yang ini untuk warna tulisan. Apa kebalik ya? Yang ini, ini untuk background, yang ininya untuk warna tulisannya. Begitu. Terus di menu home ini yang biasanya penting tadi di font. Terus yang kedua ada di bagian sini paragraf. Di bagian menu paragraf ya, ini ada 4 ya. Yang pertama ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan juga rata kanan kiri atau just TV. Nah, misalkan ini contoh ya, bab 1 dan pendahuluan. Ini mau dirata tengahkan ya biasanya, atau center. Ini akan posisinya ke tengah. Kalau ke kanan atau rata kanan, dia akan rata ke sebelah kanan. Kalau kiri, ratanya ke sebelah kiri. Kalau ini rata kanan kiri. Tapi kalau tulisannya kurang panjang, jadi seperti itu ya.
Jadi kita pilih kalau yang bab 1 pendahuluan ini rata tengah. Ini misalkan lagi yang bagian bawah kita ubah ini rata kanan kiri. Kalau yang seperti ini rata kanan, kalau ini center rata tengah, dan yang ini rata kiri. Terus yang bagian atas ini ada penomoran dan juga hurufnya ya, misalkan mau ada poin-poin di bagian sini itu, jadi berubah ada 1. Misalkan kita contoh ini hapus dulu. Ini yang pertama kita blok dulu, kita pilih misalkan menggunakan angka 1. Nah nanti kalau di enter tulis enter nanti akan otomatis berubah jadi 2 tuh. Kalau misalkan ini hapus dulu, ini misalkan titik sudah, nanti kalau di enter akan otomatis menjadi poin ketiga. Misal nulis lagi nanti di enter terus langsung jadi 4 dan seterusnya. Tuh ya, di bagian sini adalah angka dan juga huruf. Ini tinggal disesuaikan mau milih yang mana. Ada banyak pilihannya. Tinggal dipilih-pilih saja. Disesuaikan. Terus yang sebelahnya lagi ini ada simbol. Ada misalkan bulat ataupun kotak atau tanda centang atau tanda panah, bisa disesuaikan sesuai keinginan kalian. Kalau mau dibikin poin ya, tadi yang pertama adalah yang wajib ada layout dan juga home. Jadi ada 2 pengaturan yang wajib sebelum kita melakukan pengerjaan di Microsoft Word. Ya, mungkin seperti itu aja video pada hari ini, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.